Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silaturofika dari Ekonomi Syariah B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas perlindungan konsumen tentang studi kasus yang berjudul "Dikira Jasa Kurir, Ternyata Ada Gudang Kosmetik Ilegal Senilai 1 M di Kantor Ini". Deskripsi kasus. Lokasi tempat penyimpanan kosmetik ilegal ini berada di Jalan Tarumanegara, Kota Magelang, Semarang. Digerebek oleh BPOM Semarang pada tanggal 30 April 2019 lalu. IR, 40 tahun, warga Jalan Tarumanegara, Kota Magelang, diamankan polisi karena menyimpan ratusan kosmetik ilegal senilai 1 M pada Selasa 30 April 2019. Pemilik sudah melakukan bisnis penjualan kosmetik ini sejak 3 tahun terakhir melalui jejaring online. Kepala Bidang Penindakan BPOM Semarang menjelaskan ada 130 jenis kosmetik dan 1 obat tanpa izin edar. Dari informasi sementara, ratusan kosmetik tersebut dikirim ke Jakarta. Jika dilihat dari kemasannya, produk-produk tersebut bertuliskan bahasa Cina, Thailand, dan Paris. Dan jenisnya juga beragam, mulai dari pensil alis, parfum, lotion, dan juga krim wajah. Selama beroperasi, gedung kecil tersebut terlihat ramai dan masyarakat sekitar sempat mengira gedung tersebut merupakan perusahaan jasa kurir barang. Analisis dan solusi. Dalam kasus peredaran kosmetik secara ilegal dinilai melanggar hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk, barang, dan jasa. Dalam kasus tersebut, hak keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi kosmetik tersebut belum diketahui karena peredarannya tanpa izin BPOM, sehingga kandungan yang ada dalam produk tersebut juga tidak diketahui apakah aman atau sebaliknya jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Selain itu, konsumen tidak dapat membaca dan mendapatkan informasi secara jelas dan jujur dikarenakan label yang digunakan produk berbahasa Thailand, Cina, dan Paris yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Dari pihak penjual biasanya akan menyebutkan bahwa produk yang dijual sudah ber-BPOM dan aman digunakan. Untuk solusi dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal tersebut, yang pertama, sebagai produsen seharusnya menjual produk yang sudah memiliki izin edar sehingga tidak melanggar hak konsumen dalam UU-PK yang berakibat merugikan konsumen. Izin edar yang dimaksud di sini yaitu sudah terdaftar dalam BPOM. Yang kedua, sebagai konsumen, jangan mudah terpengaruh dalam produk yang dijual dengan harga rendah dan hasil yang didapat lumayan instan. Biasanya, produk-produk seperti itu banyak mengandung zat-zat adiktif berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang. Zat berbahaya yang dimaksud di sini seperti merkuri dan juga hidrogenun. Yang ketiga, rajin-rajin membaca atau mencari informasi mengenai produk yang aman digunakan melalui review konsumen atau melihat konten YouTube dari dokter yang sering memberi ulasan mengenai kosmetik yang aman dan berbahaya. Misalnya konten YouTube yang berada dalam channel Dr. Richard Lee. Biasanya Dr. Richard akan melakukan review terhadap produk-produk yang ilegal dan juga berbahaya. Dan yang terakhir yaitu mencari nomor BPOM di situs resmi BPOM, yaitu cek bpom.pom.co.id. Jika produk yang dibeli sudah tertera nomor BPOM-nya, tujuannya untuk menghindari pemakaian kosmetik secara ilegal, sehingga kita dapat mengerti apakah kosmetik yang kita beli itu berbahaya atau tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.